Di video sebelumnya kita sudah membahas salah satu afiliator yang menghasilkan omset sekitar 60 juta dalam waktu 1 minggu dan followernya itu di bawah 10 ribuan. Nah, kali ini kita akan bahas lagi satu afiliator yang menghasilkan omset kurang lebih 300 juta teman-teman ya dalam waktu 1 minggu dan dia followernya itu masih ratusan. Nah, seperti apa konsep videonya, bagaimana cara mempromosikannya, dan produk apa yang dia pasarkan. Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai bahas. Oke, kita sudah masuk ke bagian halaman kalau data. Di sini yang akan saya bahas yaitu dengan username ataupun dengan nama Tamiya. Untuk username-nya itu dai.me. Nah, ini untuk pengikutnya sekitaran 750-an, teman-teman. Untuk omsetnya itu sekitaran 343 jutaan. Ya, ini untuk data grafiknya seperti ini. Dan ini untuk tayangan kontennya ya, mencapai 214 ribuan. Nah, di sini untuk kategorinya saya filternya itu adalah buku, majalah, dan audio. Jadi di sini saya penasaran apakah promosi buku bakalan laris ataupun enggak di TikTok. Ternyata bakalan laris teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Dan saya pikir kalau misalkan bikin konten buku itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan konten yang lainnya. Soalnya buku itu tinggal tambah caption dan yang lainnya, ataupun bikin quotes juga udah bisa teman-teman ya. Nah, oke, di sini yang pertama saya lakukan yaitu mencatat dulu. Catat dulu ataupun kita akan analisis dulu produknya. Yang sudah saya filter di sini adalah kategori buku. Ngomongin buku itu luas. Ada buku tentang finansial, ada buku tentang mental, ada buku tentang bisnis, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya ingin tahu gitu kan, Tamiya ini mempromosikan buku tentang apa. Yang pertama, seperti biasa kita cek dulu video yang FYP-nya. Nah, di sini saya akan coba langsung skip aja. Nah, ini dia untuk bukunya. Untuk nama bukunya adalah The Alpha. Untuk The Alpha ini kayaknya khusus buat wanita, teman-teman ya. Soalnya di bawahnya ada tulisan menjadi cewek yang smart, independen, dan anti galau. Khusus kayak yang introvert kayak gitu, teman-teman ya. Kayak yang motivasi gitu kan. Nah, ini adalah produk yang pertama yang laris yang bisa hasilkan omset sekitaran 340 jutaan. Kita akan lihat video yang kedua. Oke, untuk video yang kedua seperti apa di sini? Oke, untuk video yang kedua juga sama teman-teman ya, The Alpha. Ini bagus ya, satu produk dibuat dua kontennya itu langsung FYP langsung ya. Ini keren sumpah. Kita akan lihat untuk video yang ketiga ya. Video yang ketiga, ini saya mute dulu, kita akan lihat untuk video yang ketiga. Nah, ini untuk video yang ketiga yaitu Dago setelah hujan. Dan kalau misalkan saya perhatikan dari sampulnya, sepertinya ini buku untuk wanita juga. Entah ini novel ataupun entah ini semacam inspirasi di dalam bukunya. Nah, di sini kita udah tahu teman-teman ya, kalau produk yang dia promosikannya itu produk tentang kepribadian wanita, ataupun ya bisa aja itu untuk semacam apa ya, dibilang itu motivasi teman-teman ya, ataupun bisa aja novel ya. Maka di sini saya akan tulis buku tentang kepribadian wanita. Oke, nah di sini kita udah dapat nih teman-teman ya produknya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan lihat seperti apa dia promosinya. Oke. Jadi untuk poin yang kedua, bagaimana promosinya. Kita akan lihat teman-teman ya. Oh iya, sebelum kita bahas promosi di TikTok, itu hanya ada dua yang paling umum. Yang pertama itu adalah live, dan yang kedua adalah video TikTok. Kemarin di video sebelumnya yang udah hasilkan omset sekitar 60 juta dalam waktu 1 minggu, dia itu fokus di dua opsi teman-teman ya. Yang pertama dia itu fokus untuk ngedongkrak traffic ataupun ngedongkrak penjualan melalui live streaming, dan yang satunya lagi dia itu fokus di video TikTok. Jadi dua-duanya itu jalan. Nah, kalau yang ini dia itu bagaimana? Apakah dua-duanya jalan ataupun enggak? Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal cek aja akunnya. Gimana cara ceknya? Teman-teman tinggal klik aja yang bagian aksi, nanti akan masuk ke bagian tampilan seperti ini. Nah, ini adalah data paling lengkap tentang profil dari yang namanya itu Tamiya tadi, teman-teman ya. Nah, kita akan coba untuk analisis sedikit ya. Yang pertama dari bagian riwayatnya dulu. Untuk bagian riwayat di sini dia itu yang pertama upload video seperti biasa, teman-teman, namun belum ada hasil ya. Beberapa hari ataupun beberapa minggu gak ada hasil, terus di tanggal 18 dia dapat hasil sekitaran 7 jutaan. Ini omsetnya. Terus di sini dia itu stabil di angka 1 juta sampai 2 juta. Nah, kalau misalkan puncaknya itu pas tanggal 3 kemarin ya, tanggal 3 Februari kemarin. Ini langsung ya dapat 336 juta dalam waktu 1 hari. Ini bayangin teman-teman ya, keren banget ya. Nah, terus kita akan lihat untuk metriknya. Untuk metriknya seperti ini. Jadi dia itu mendapatkan pengikut baru 110 dalam waktu kurang lebih 2 mingguan ya. Pendapatannya itu segini, 340 juta, 57 juta per harinya. Wah, keren banget. Untuk pendapatan live-nya itu nggak ada. Impresi
durasi videonya itu seperti ini ya, mencapai 214 ribuan, dan untuk harga produknya di angka kisaran 99 ribuan. Seperti ini teman-teman ya untuk harganya. Nah, jadi di sini dia itu fokus untuk bikin video TikTok, enggak live streaming, dia hanya fokus untuk video TikTok aja. Nah, untuk video TikToknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita udah mengetahui teman-teman ya, kalau dia itu promosi di bagian video TikTok. Kita akan lihat seperti apa durasinya. Untuk durasi videonya di sini dia itu maksimalnya sekitaran 15 detik ya, dan untuk minimalnya dia itu bikin video di angka 7 detikan. Untuk captionnya kita akan bahas nanti ya, tapi di sini kita akan lihat dulu untuk durasinya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat untuk produknya. Untuk produk yang lagi laris ataupun yang lagi ramenya, yaitu buku The Alpha tadi ya, yang dimana ini penjualannya itu mencapai 3 ribuan nih, bayangin teman-teman ya, 3 ribuan. Ini keren banget kalau misalkan stoknya banyak. Kalau misalkan stoknya sedikit, waduh, rugi teman-teman ya, video udah FYP terus tiba-tiba dicabut tuh program program afiliasinya, kan rugi kita ya. Di sini untuk buku yang lainnya itu buku tentang novel, bisa teman-teman lihat ya untuk buku novelnya. Namun buku yang paling laris banget yang bisa ngasilin yaitu buku tentang The Alpha ini. Nah, di poin yang kedua di sini kita udah ketangkep teman-teman ya, kalau si Tamiya ini itu dia mempromosikan videonya melalui PT aja, nggak pakai live streaming. Jadi di sini kita akan tulis untuk bagian promosi dia itu fokus di video TikTok. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan lihat konsep videonya. Biasanya ini ya yang dibutuhkan. Konsep video. Konsep video ini meliputi yang pertama yaitu konten ya. Terus yang kedua dia itu meliputi yang namanya itu upload. Terus yang ketiga di sini adalah caption. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama dulu, kita akan bahas bagaimana dia itu bikin konten kok bisa mencapai 340 juta. Oke, kita akan coba lihat teman-teman ya. Ataupun gaya istilahnya kita akan coba bedah. Oke, ini adalah akunnya. Nah, ini dia Dami ya teman-teman. Untuk kontennya seperti ini, kita akan lihat dulu dari yang paling bawah gitu kan. Seperti apa. Yang pertama dia itu ngupload video kayak keseharian dia sendiri gitu kan. Kayak makan-makan kayak gini teman-teman tuh. Terus ini juga sama kayak keseharian. Terus ini juga sama ya tuh keseharian dia sendiri. Nah, tiba-tiba dia itu fokus untuk mempromosikan produk buku. Entah karena dia itu suka buku ataupun kayak gimana ya, saya nggak tahu. Cuman dia ini fokus, yang pertama dia itu cari dulu konsep videonya ya, cari dulu konsep video tapi belum fokus ke bukunya, cuman pakai template kayak gini. Nah, keduanya dia itu memfokuskan kayaknya ya teman-teman, memfokuskan untuk mempromosikan buku yang dimana dia ngasih tahu beberapa kata yang mungkin bisa nyampe ataupun bisa kena ke sesama jenisnya ya. Yang selanjutnya di sini dia juga sama seperti ini ya untuk konsepnya. Terus yang ketiga dia bikin video, tapi kayaknya ini video diam teman-teman ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau misalkan video diam itu kurang naik ya untuk trafficnya. Nah, ini adalah video random yang dia-upload. Nah, di video selanjutnya dia bikin konsep ataupun dia nyari konsep yang tepat, yang dimana dia itu bikin gaya videonya ataupun konsep videonya seperti ini. Ada makanan dan dia itu buka buka bukunya, diperlihatkan untuk beberapa halaman gitu kan, yang menarik menurut dia yang bisa disampaikan kepada audiensnya. Seperti ini juga sama ya. Nah, terus di sini juga sama teman-teman ya. Nah, di bagian yang ini. Terus yang ini itu nyampe 1 ribuan. Nah, setelah saya coba cek teman-teman ya, dia lebih fokus untuk menggunakan konsep yang seperti ini tuh ya. Tapi ya tembusnya hanya di angka 3 ribuan. Nah, setelah itu dia buat konsep baru. Konsep barunya itu seperti ini. Ini yang FYP tadi teman-teman ya tuh. Konsep barunya itu seperti ini. Jadi dia itu cuma nampilin aja tebal halamannya, terus pakai kata-kata bahasa Inggris seperti ini, terus langsung dikasih tahu nih, ini adalah bukunya. Langsung banyak yang komen teman-teman tuh. Ya, ini benar-benar nyampe banget ke audiens. Like-nya dapat 36.000. Nah, di sini dia itu udah dapat polanya ya. Dia itu udah dapat polanya, terus dia coba lagi pola yang ini teman-teman ya tuh. Dia itu coba lagi pola yang seperti ini, ternyata hasilnya itu masih jong. Ya, pastinya harapannya kalau misalkan udah FYP, ngupload video selanjutnya pengen FYP lagi, tapi ini enggak teman-teman ya tuh. Hanya tembus di angka 780-an. Ini dia itu udah menemukan satu produk yang langsung FYP. Cuman dia itu belum fokus ataupun belum sadar untuk nge-push satu produk tersebut. Dia nge-push lagi satu produk teman-teman ya. Dan ini produk yang kedua ya, yang tadi teman-teman. Tuh, seperti ini. Coba perhatikan di bagian teksnya ya, di bagian 3 detik pertama ya. Ini 3 detik pertama teman-teman. Dia membuat kata-kata seperti ini. Beberapa kalimat bagus di buku ini. Yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, dan ketiga seperti ini. Jadi dia itu menyampaikan beberapa kata yang cocok untuk dibaca ya, ataupun yang bakalan kena banget nih buat orang-orang yang mungkin introvert ataupun lagi down gitu kan. Ini cocok banget. Nah, dia bikin konsep seperti ini hampir sama dengan konsep yang pertama. Dapat view-nya 9.000 teman-teman. Dia ngikutin lagi nih. Dia buat lagi ya. Dia fokus lagi untuk nge-push produk yang The Alpha tadi.
Ya kayaknya ini bener-bener apa ya, sekiranya itu benar-benar nyampe ke audiens dan mungkin udah dapat penghasilan ya teman-teman. Terus di sini dia itu ngasih tahu gitu kan beberapa halamannya. Tuh halamannya itu seperti ini. Masih belum dapat konsepnya. Ya masih belum dapat konsepnya. Sehingga dia bikin video yang sama tuh seperti ini. Cuman di sini gak ada kata-katanya ya. Coba teman-teman perhatikan. Cuman dikasih yang namanya itu teks kayak gini aja ya tuh. Tuh teman-teman ya, cuman kayak gini doang, nggak ada kata-katanya ya. Kayaknya ini diganti sama audionya juga ya, udah pasti. Nah, di sini dia itu coba untuk konsep yang sama, cuman di sini 3 buku. Tuh, 3 buku seperti ini, tapi hasilnya itu nggak bisa FYP ya, cuman biasa-biasa aja. Hingga akhirnya di sini dia coba untuk ngupload beberapa produk dengan konsep yang sama, gaya yang sama, dan menemukan satu celah yang dimana dia itu fokus di bagian konsep seperti ini. Ya, konsep yang pertama, teman-teman, di sini dia itu mendapatkan like sekitar 79.000, mungkin bisa nyampe ke 80 ribuan. Yang pertama, dia itu menyampaikan isi dari bukunya. Bener nggak? Yang tadi ya, yang 3 detik pertama ya sudah saya bahas. Dia itu upload lagi, teman-teman ya. Konsepnya sama, cuman diganti teksnya aja. Salah satu buku yang meningkatkan motivasi dan perluas pandangan saya 1000 berbanding 10. Ya ini beda lagi teman-teman ya. Terus dia juga langsung upload lagi nih di bagian yang ini ya. Nah yang ini dia itu pakai bahasa Inggris. Yang tadi pakai kata-kata. Yang satunya lagi dia itu pakai beberapa poin ya yang ada dalam buku tersebut. Yang ini dipakai menggunakan bahasa Inggris. Tuh seperti ini teman-teman ya. Dan videonya juga sama ya kayak gini teman-teman. Terus dibalikin lagi kayak gini. Tuh, nggak ada bedanya, cuma dikasih teksnya doang ya. Dari sini dia itu udah mendapatkan konsep, sehingga pas beberapa kali upload dengan konsep yang sama seperti ini, teman-teman ya, dia mendapatkan penghasilan 340 juta. Dan ini adalah buku yang mungkin masih baru yang dia upload, yaitu Filosofi Teras. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, yang suka baca buku. Dan di sini juga dia itu coba upload dengan konsep yang seperti ini. Jadi pengen gali gitu kan, pengen tahu banget nih, kalau misalkan konsep kayak gini itu bisa FYP ya. Nah, secara garis kesimpulannya nih, dari tadi ya saya coba bahas, mungkin teman-teman masih bingung, saya akan buat kesimpulannya aja. Jadi di sini untuk kontennya dia itu fokus posting satu produk. Dua produk. Dua produk dengan cara dia itu punya cara teman-teman ya. Mencari polanya. Nah, ini yang dia butuhkan, teman-teman. Ketika dia udah dapat polanya, dia langsung bos. Nah, ini adalah salah satunya. Nih, dia tuh udah dapat pola ya. Polanya tuh kayak gini nih. Dia ngupload beberapa video yang hampir sama. Cuman di bagian teksnya aja. Ini 1 ya. Ini juga 2 nih. Teman-teman coba lihat ya. Terus ini juga 3 ya tuh. 3, 4. Hampir sama. Cuman diganti teksnya aja. Jadi di sini dia itu udah dapat pola, tinggal upload aja. Ya ini bagusnya teman-teman ya. Nah, dari sini kita udah tahu ya untuk konsep videonya. Jadi dia itu fokus untuk posting 2 produk sampai bisa FYP, sampai bisa dapat penghasilan. Kalau misalkan udah dapat penghasilan dan udah dapat polanya, dia itu ganti produknya. Benar kan? Di sini dia itu ganti produk dan fokus untuk nge-upload ataupun coba untuk ngepromosiin tentang buku Filosofi Teras ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut nih teman-teman di poin yang kedua. Di poin yang kedua di sini adalah upload. Seperti apa sih upload videonya? Apakah dia itu rutin nguploadnya ataupun enggak? Di video sebelumnya itu nguploadnya 1 sampai 5 kali video diupload dalam waktu 1 hari. Itu videonya unboxing teman-teman ya. Tapi kalau yang ini beda ya untuk konsepnya. Dia itu cari dulu pola gitu kan. Nah, kita akan lihat untuk nguploadnya. Nah, dari sini aja dulu ya. Oke, dari yang pertama di sini dia itu ngupload pada tanggal 20. Terus ini tanggal 21. Nah, di sini ada jeda juga teman-teman ya. Jadi nggak terlalu rutin. Ini juga jedanya lumayan lama. Ini 5 hari jedanya. Ini juga sekitaran 3 harian ataupun 2 harian. Ini sama 2 harian. Ini 1 hari teman-teman ya tuh. Jadi ada beberapa jeda tanggal, bisa teman-teman perhatikan di bagian sini ya. Tuh. Jadi kalau misalkan saya simpulkan untuk uploadnya, dia itu nggak terlalu spam ataupun nggak terlalu rutin ya. Yang penting untuk akunnya itu nggak terlalu nggak terlalu vakum lah. Jadi setiap harinya itu ada. Minimal ya kalau misalkan saya perhatikan itu 3 harian ya, 3 hari ataupun 2 hari nggak upload ya. Di hari selanjutnya dia itu upload. Ya nggak nyampe 1 minggu vakumnya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Tuh untuk videonya itu hanya di-uploadnya itu kurang konsisten. Tapi bagus ya untuk konsep videonya. Cuma beberapa detik udah bisa dapet yang namanya itu penghasilan yang cukup banyak. Beda kalau misalkan konsep saya ya, itu saya harus ribet dulu gitu kan, dubbing dulu, bikin naskah dulu, waduh pokoknya teman-teman ya ribet banget. Nah, untuk uploadnya kita akan coba catat dulu ya. Oke, untuk uploadnya itu tidak rutin ya, tidak rutin, asalkan ada gini aja teman-teman ya. Jadi nggak sampai videonya itu udah diupload sekali nih, kita ngupload hari ini, kita mungkin besok nggak bisa upload karena sibuk kerja ataupun kayak gimana, besoknya tuh ngupload. Nah itu mungkin masih mending teman-teman ya, dibandingkan kalau misalkan kita sekarang ngupload
baru 1 minggu lagi ngupload, 2 minggu lagi ngupload, 3 minggu selanjutnya itu ngupload, hingga sampai berbulan-bulan upload. Nah itu kayaknya rugi kalau misalkan kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini untuk untuk uploadnya udah dapet ya, jadi dia itu nggak rutin. Sekarang kita bahas masalah caption teman-teman ya. Captionnya kita akan coba lihat apakah dia itu captionnya itu panjang ataupun kayak gimana. Seperti biasa kita akan coba lihat di bagian sini. Untuk captionnya di sini kayak gini doang, tapi di sini dia itu pakai hashtag FYP dan for you page. Ya, ini juga sama, kalau yang ini tuh enggak teman-teman ya. Coba kita lihat yang FYP-nya mana nih? Yang ini ya. Tuh, jadi di sini dia itu ngambil hashtag dari isi videonya. Tuh, teman-teman ya, Dago. Ini juga sama ya, to delete Dago. Dago setelah hujan. Dago juga, Dago juga. Ini juga books. Jadi hashtagnya itu benar-benar ngarah ataupun relevan dengan produk yang dia promosikan. Ya meskipun ada tambahan FYP seperti ini. Ini sebetulnya nggak ngaruh juga teman-teman ya. Tapi kalau misalkan mau dicoba ya silahkan. Itu terserah teman-teman ya. Saya juga nggak ngewajibin teman-teman itu nggak pakai. Tapi ya itu terserah aja ya. Nah terus kita akan lihat lagi nih untuk beberapa video yang FYP. Contohnya yang ini. Coba kita lihat. Nah ini juga sama. Dia itu memasukkan kata Dago. Ini juga untuk hashtagnya cuma Dago juga teman-teman. Yang ini kita akan lihat juga. Ini enggak terlalu teman-teman ya. Oh ya ini ada ya Alpha ya seperti ini. Jadi dia itu ngambil hashtag dari sini ya. Tuh the Alpha gitu kan. Nah kayaknya semua juga kayak gitu teman-teman ya. Ini juga sama tuh ya. Kalian harus baca ini. Ya ini singkat aja gitu kan. Singkat aja di bagian captionnya. Tapi untuk hashtagnya ini lumayan cukup banyak teman-teman ya. Ada satu hashtag yang relevan dengan bukunya ataupun dengan nama bukunya ya. Jadi di sini kita udah dapat untuk captionnya. Yang dimana captionnya itu kalau misalkan pengen pakai hashtag, maka buatlah hashtag yang relevan dengan produknya ya. Kalau misalkan mau pakai hashtag teman-teman ya, pakai hashtag FYP juga nggak apa-apa ya, itu terserah teman-teman. Nah terus untuk captionnya, kalau misalkan nggak mau panjang ya, untuk caption bisa menyampaikan isi dari buku tersebut, atau merekomendasikan teman-teman ya, itu bisa aja. Nah jadi seperti itu ya untuk konsep ataupun cara dia ngupload videonya yang saya tahu ataupun yang sudah saya tangkap teman-teman ya. Kita akan ambil saja secara kesimpulannya ya. Yang pertama dia itu fokus untuk ngeposting 2 produk. Jadi ini kalau misalkan teman-teman lihat video sebelumnya, itu kan pembahasannya masalah unboxing ya. Kalau misalkan unboxing berarti kita harus membeli produk sebanyak-banyaknya terus kita unboxing. Nah kalau misalkan teman-teman itu nggak mau cara seperti itu, pengen yang ya udah simple aja gitu kan, nggak perlu harus semuanya dibeli, itu bikin kita rugi. Belum tentu juga kalau misalkan dibeli barangnya itu bakalan rame pas di video. Bisa aja anggapannya tuh kayak gitu. Nah bisa menggunakan cara seperti ini, yang dimana teman-teman nggak bisa minta sampel produk, bisa beli dulu barangnya. Yang modal 99.000 ya untuk buku. Kalau misalkan mau coba mempromosikan buku seperti ini. Terus di sini kita fokus saja 1 ataupun 2 produk di posting dengan mencari pola ya. Sudah saya bahas ya di video sebelumnya tentang masalah video yang sepi kalau misalkan ditambahkan keranjang videonya. Di situ saya jelaskan kita harus benar-benar gonta-ganti pola agar bisa mendapatkan pola yang tepat. Dia juga sama seperti ini teman-teman ya. Dia fokus untuk mempromosikan 1 produk di kategori yang sama sehingga dia bisa mendapatkan pola yang tepat. Kalau misalkan mau dicoba silahkan teman-teman bisa diposting 2 produk tersebut. Untuk uploadnya itu nggak terlalu rutin juga teman-teman ya. Itu kayaknya nggak ada sangkut pautnya dengan algoritma. Tapi yang bagusnya itu adalah upload secara rutin. Apalagi yang produknya ataupun yang videonya itu belum dapat sama sekali view. Yaitu bisa dicoba. Nah untuk captionnya ini kalau misalkan mau pakai hashtag dan gak mau bikin caption panjang ya pakai aja hashtag yang relevan dengan produknya ya, seperti itu. Nah di next video mungkin teman-teman bisa tonton bagaimana cara bikin videonya. Ini buat yang masih bingung bisa disimak aja, ataupun yang belum subscribe di subscribe dulu agar bisa diupload secepatnya. Oke itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.